Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan eh, kita akan melaksanakan perkuliahan mengenai musik, Bu ya, mengenai musik dan pembelajaran eh, pada anak usia dini. Nah, pembelajaran musik dan menyanyi, di mana hari ini kita akan membahas mengenai peran atau pengaruh dari musik untuk perkembangan anak usia dini. Nah, musik itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan, di mana menurut teori Tribun Brain ya, dia mengatakan bahwa otak manusia itu terdiri dari otak terkecil ya, dari otak terkecil, otak kedua, otak kanan ya, dimana otak terkecil yang mengatur sistem tubuh secara otomatis. Nah, sedangkan otak kedua memiliki fungsi dan memfasilitasi aktivitas emosi dan logika, terdiri dari otak kanan dan juga otak kiri. Nah, di mana otak kanan itu tentang emosi ya, dan juga otak kiri itu tentang logika. Nah, mengenai otak kanan dan juga otak kiri ya, yang sering kita dengar atau sering dilihat juga, ada beberapa fungsi otak. Nah, di mana fungsi otak khususnya untuk otak kiri itu adalah mengarahkan kepada hal-hal yang berbau misalnya seperti logika, bagaimana anak itu berpikir, pengetahuan ya mengenai kognitif, cara dia berpikir, rasional, menghitung-hitung angka, analisa, berpikir bahasa. Nah, itu semuanya dia merupakan salah satu fungsi dari otak kiri. Dan juga ingatan jangka pendek itu biasanya juga terletak pada otak kiri. Nah, sedangkan otak kanan sendiri itu mengarah kepada seni musik, gambar, warna, hal-hal yang berbau dengan imajinasi. Nah, itu arahnya ke otak kanan. Jikalau anak itu memang memiliki ingatan yang jangka panjang ya seperti itu, berarti otak kanannya itu bagus seperti itu. Nah, otak kanannya itu berkembang. Dimana otak kanan itu yang menghubungkan ya bagaimana kemampuan dia berfantasi, berimajinasi. Nah, di sini ya pengaruh musik, kita akan membahas mengenai pengaruh musik. Salah satu contohnya di sini akan saya bukakan. Mohon maaf Bu ya, ini saya menggunakan WA saja, menggunakan handphone seperti itu. Nah, di sini kita coba. Nah, ini pengaruh musik nanti akan saya tampilkan juga akan saya kirimkan seperti itu di WhatsApp ya, linknya. Nah, apa saja pengaruhnya? Nah, pengaruhnya itu banyak sekali ya. Nah, ini seperti semoga ini terdengar. Ada banyak cara membuat anak cerdas dan tumbuh dengan optimal. Bila ayah bunda ingat bahwa anak usia balita itu memiliki yang namanya golden age. Apa itu golden age? Nah, golden age itu adalah kemampuan otak anak menyerap Nah, selanjutnya kita lanjutkan saja. Nah, itu pengaruh musik. Nanti mohon nanti disimak untuk pengaruhnya apa saja di sana. Nah, di mana menurut Gardner sendiri ya, 90% anak itu belajar tentang musik memiliki kemampuan bahasa di atas rata-rata. Nah, dengan adanya kemampuan mereka mendengar musik, bahasa, matematika, kemudian lagi bunyi maupun perbedaan suasana hati, nah itu akan mereka miliki ketika mereka belajar tentang musik. Nah, selanjutnya adapun beberapa domain yang dapat dilakukan melalui kegiatan bermusik atau tari. Di antaranya itu adalah perkembangan psikomotorik, sosial emosional, kemampuan bahasa, kognitif, dan juga pengetahuan umum. Nah, guru itu sebaiknya harus bisa mengembangkan kemampuan auditif, kemampuan visual, kemampuan kinestetik untuk memperkaya pengalaman belajar anak. Di mana kemampuan auditif di sini adalah kita mengarahkan pendengaran ya, anak itu membantu anak untuk bisa membuka selebar-lebar mungkin dia mendengarkan apa yang kita ucapkan. Begitu juga dengan kemampuan visualnya, dia melihat, dan juga kinestetiknya dalam belajar. Artinya ketika dia melihat pergerakan seperti itu ya, kinestetik itu kan bergerak, kemampuan bergeraknya.
Nah, kemudian lagi menurut penelitian dari Campbell, musik dapat mempengaruhi perkembangan psikis bayi dan intelektual bayi. Nah, seperti misalnya musik Mozart. Nah, pada usia 5 sampai 6 bulan itu bisa mereka sudah mampu merespon gerakan-gerakan musik. Nah, hasil penelitian Mock dan juga Garden, bayi aktif bila didengarkan musik ya pada bulan-bulan terakhir. Jadi ketika mereka sudah bisa atau ketika sudah usia 4 sampai 6 bulan ya, bayi itu akan berusaha untuk mencari sumber musik. Nah, meskipun musiknya itu hanya dengan cara kita menyatukan misalnya ya sendok dengan garpu misalnya. Nah, itu dia sudah bisa mendengar, oh itu berarti suara sendok dan garpu ketika disatukan seperti itu, ketika dipukulkan. Nah, di sini ada beberapa contoh, nanti akan beberapa saya bagikan juga kepada ibu sekalian ya mengenai contoh-contoh lagu. Nanti kita akan adakan praktek ya Bu ya. Berhubung nanti minggu depan itu kita akan adakan UTS ya, lebih dulu seperti itu untuk penggarapannya mengenai membuat sebuah lagu seperti itu ya, kreativitas lagu nanti akan saya kirimkan tugasnya seperti apa. Nah, di sini melalui kegiatan bermusik, menurut ahli ada beberapa domain yang digarap yang kata saya tadi. Nah, di mana di antaranya itu adalah perkembangan psikomotorik. Jadi perannya itu musik pada umumnya anak kecil itu sangat suka dengan bermain. Nah, melalui bermain mereka belajar dalam bergerak dan juga bermusik. Aktivitas tersebut mampu mengembangkan kedua keterampilan motoriknya dengan cara adanya kita bermain musik, misalnya menggendang berbagai macam benda yang ada di rumah saja, misalnya seperti panci atau meja dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk keahlian anak ya, kemampuan anak dalam bermusik juga mendengarkan suara-suara yang keluar dari benda tersebut dan bisa mengembangkan juga keterampilan motorik anak. Nah, ketika mereka melakukan tepukan atau melakukan menggendang alat-alat itu, nah itu kan berarti dia menggunakan motorik halus pada dirinya ya, tangan ya, dengan tangan menggunakan jari-jarinya. Nah, itu motoriknya, berarti dia terampil dalam melakukan motorik. Kemudian lagi perkembangan sosial. Nah, pada perkembangan sosial, bernyanyi atau bermain musik ya bersama-sama dengan anak yang lain, berinteraksi dengan anak yang lain, nah itu merupakan hal yang wajar dan menggembirakan bagi anak. Nah, pada kesempatan itu kita bisa menciptakan aspek penting yang berguna bagi pendidikan kecakapan hidupnya, seperti misalnya kerjasama, kolaborasi, dan juga tugas-tugas kelompok. Nah, di mana kita bisa membangun perkembangan sosial emosional anak ketika kita bermain musik atau bernyanyi dengan anak usia dini dan juga teman sebayanya. Nah, misalnya kita membagi lagu, misalnya ya, balonku ada 5. Nah, satunya lagi menyanyi lagi secara bergantian juga bisa, atau misalnya bersama-sama menyatukan suara untuk bernyanyi. Nah, itu berarti kerjasamanya ada dan juga kolaborasi itu bisa dilaksanakan. Kemudian lagi selain itu juga peran musik selain daripada perkembangan fisik motorik, anak juga bisa dikembangkan, kemudian sosial emosional juga bisa dikembangkan, kemudian perkembangan kemampuan bahasa juga bisa dikembangkan. Bagaimana? Nah, di mana aktivitas bermusik yang dapat ditekankan pada aktivitas bermusik itu untuk bisa mengembangkan perkembangan kemampuan bahasa, yaitu dengan cara syair lagu. Terdapat pada syair lagu, irama, kemudian pola-pola irama ya, ketukan yang tetap dan juga mendramatisasi cerita melalui gerak dan instrumen musik. Nah, itu merupakan hal yang positif pada keterampilan berbahasa anak. Nah, musik itu bisa memperluas dan memperkuat daya ingatan anak. Nah, yang selanjutnya itu bisa dimanfaatkannya untuk membantu pengembangan kemampuan berbahasa anak. Nah, ketika anak misalnya kita ingin mengembangkan kemampuan berbahasa anak dengan lagu, misalnya kita bisa menyanyi dengan bantuan nyanyian juga musik. Contoh, ketika kita ingin memberikan perkembangan bahasa anak bisa menyanyikan lagu bahasa Arab misalnya ya, dia mengetahui anggota tubuhnya dengan bahasa Arab. Nah, bisa kita nyanyikan dengan lagu.
atau misalnya menghitung dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris misalnya, atau misalnya kita mengetahui uh, ingin memperkenalkan misalnya anggota tubuh pada diri anak dengan cara nyanyian juga bisa, kepala, pundak, lutut kaki, nah itu kan bisa. Atau misalnya wahidun satu, isnanin dua, salah satun tiga, nah itu kan bisa juga digunakan dalam bentuk lagu. Itu merupakan salah satu bentuk atau fungsi dari bermusik untuk memperkaya perkembangan kemampuan berbahasa anak. Nah, selanjutnya ada juga perkembangan kognitif dan pengetahuan umum. Dengan adanya musik bisa menambah kognitif dan pengetahuan umum anak, dimana misalnya dengan konsep matematika atau bidang ilmu eksak lainnya ya yang dapat dipahami lewat dengan pemanfaatan musik, misalnya berhitung tadi dengan bernyanyi. Nah, kemudian lagi anak juga belajar musik sama dengan ia belajar bahasa, di mana orang tua itu harus membimbing secara informal, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, berpikir secara musikal pada anak itu dimulai dengan aktivitas beraudiasi. Artinya audiasi itu adalah aktivitas mendengarkan ataupun bermain musik dengan berimprovisasi karena musik tersebut belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, jadi bagaimana anak itu bisa belajar musik sama dengan belajar bahasa, dengan cara mendengarkan ya ibu-ibu, dengan cara mendengarkan kita putar sebuah musik atau kita menyanyikan saja, misalnya ya kita nyanyikan lagu, kemudian anak itu kita suruh dia mendengarkan dan nanti dia akan mengikuti, kita ajak untuk mengikuti. Nah, ketika mereka sudah bisa mengikuti, meniru, dan juga bisa mengucapkan apa yang kita sampaikan, maka perkembangan bahasanya itu bisa dilihat, dan juga berarti perkembangan bahasanya itu sudah bisa, artinya sudah tercapai tujuan kita untuk memperkenalkan bahasa itu tadi. Nah, di mana peran musik itu sendiri juga merupakan media ekspresi. Nah, jadi peran musik itu merupakan media ekspresi, artinya kita bisa berekspresi gembira ya, anak dengan musik itu bisa bergembira, menyenangkan, menggugah hati mereka yang sedih dan sebagainya, itu dengan musik. Kemudian lagi sebagai komunikasi, misalnya kita ingin mengajak anak-anak untuk membereskan tempat duduknya, misalnya boleh kita dengan musik, dengan benda-benda meja atau apapun itu misalnya ya, ataupun jangan meja saja misalnya dipukul, atau misalnya pulpen, misalnya bergesekan pulpen dengan pulpen, misalnya beres sekarang bereskan tempat dudukmu, boleh misalnya kita kreasikan saja. Nah, artinya kita bantu dengan musik itu bisa membantu komunikasi kita dengan anak. Kemudian lagi bermain. Nah, peran musik juga untuk salah satu alat ya, salah satu bentuk alat sebagai media juga untuk media bermain. Kemudian lagi berpikir kreatif. Kemudian juga pengembangan bakat. Nah, itu merupakan beberapa peran musik untuk anak. Nah, ini untuk jenis-jenis musik sepertinya sudah kita ungkapkan juga pada materi yang dulu ya. Nah, di mana jenis musik yang menurut fungsinya juga itu sudah. Nah, di sini kemampuan musikal dan karakteristik musik out. Nah, adapun kemampuan dasar intelektual dalam musik, itu kemampuan intelektual itu menekankan pada kemampuan berpikir anak, di mana beberapa kegiatan yang menunjukkan kemampuan intelektual dalam musik, misalnya seperti kita membilang hitungan pada ritme-ritme ya, atau ketika kita hitung atau mendengarkan mendengarkan atau melihat gambar simbolis seperti itu ya, atau notasi musik yang ada pada buku lagu. Nah, di mana anak usia TK itu biasanya masih bergantung pada pengasuh atau orang tua. Nah, jadi kita harus bisa memberikan gambaran nih, ketukan ini lagu pada syair yang pertama, ini syair yang kedua. Nah, itu merupakan salah satu bentuk daripada kemampuan dasar intelektual anak dalam bermusik. Nah,
Adapun kemampuan dasar sosial dalam bermusik. Nah, di mana kemampuan dasar sosial tersebut itu seperti misalnya bernyanyi bersama teman, kemudian lagi mengubah syair lagu yang dikenal dengan hal yang dialami dalam dunia sekitar. Misalnya kita mengubah lagu, misalnya balonku ada 5, boleh misalnya selamat pagi wahai anak-anak, pagimu apakah cerah, misalnya boleh. Kita boleh buat dengan semampu kita, seperti itu Bu ya, dengan sesuaikan di dunia kita, di dunia anak sekitar, seperti itu. Kemudian lagi memainkan alat musik sederhana secara bersama-sama, mengendalikan kekuatan suara ya untuk menjadi keserasian pada nyanyian bersama. Nah, jadi itu membangun kemampuan dasar sosial pada diri anak. Nah, kemudian lagi kemampuan dasar perseptual dalam musik, yaitu kemampuan perseptual itu diperoleh melalui proses mendengarkan bunyi tertentu dengan penuh perhatian. Contohnya misalnya seorang guru sangat perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan misalnya kita mencoba nih untuk membedakan bunyi dan mengelompokkan bunyi. Nah, nanti ibu-ibu sekalian bisa untuk mengarahkan perseptual anak, artinya mengarahkan kemampuan ingatan anak mengenai benda-benda yang ketika kita bunyikan benda itu bisa kemudian anak menangkap, wah itu bunyi ketika sendok sendok ya, ketika sendok dipukul dengan sendok. Nah, itu bisa dia membedakan antara bunyi ini dengan bunyi ini, atau misalnya bunyi suara kucing dengan bunyi suara kuda misalnya ya. Nah, itu bisa dia membedakan. Nah, kemudian lagi ada kemampuan fisikal dalam musik. Nah, bagaimana kemampuan fisikal? Artinya melakukan gerak lokomotor, salah satunya ya motorik kasar dan motorik halus. Nah, di mana salah satunya itu adalah melakukan gerak lokomotor, melangkah di tempat atau melompat di tempat, dan gerak aksial. Nah, misalnya seperti menggaruk, berayun, bergoyang, melipat atau menjangkau atau memukul benda-benda yang bisa mengeluarkan sebuah musik atau nyanyian, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ibu-ibu. Silahkan jikalau memang ada yang ingin ditanyakan mengenai peran musik dalam perkembangan anak usia dini. Nah, fungsinya Bu ya. Nah, silahkan nanti kita coba diskusikan jikalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.